Xiaomi 11T. Di tahun 2023 ini HP harganya udah cuma di 4 juta aja, yang pastinya resmi. Dan ini bisa jadi pilihan alternatif yang lebih baik atau mungkin lebih bagus dibanding 11T Pro atau even Poco F4. So, mari kita langsung review Xiaomi 11T di 2023. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan mari kita langsung aja review si Xiaomi 11T. Seperti biasa, mari kita bahas dulu untuk si harga dan speknya. Untuk harga, kalian bisa beli HP ini sekarang untuk yang secondnya tuh di harga sekitar 4 juta pas atau 4,2 juta. Gue bakal taruh seperti biasa linknya di deskripsi ya untuk harga HP secondnya di bawah. Link Shopee dan juga link Tokopedia. Oh ya, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper P.A.San dari Boci The Rock yang ada di HP ini, gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. Nah, untuk harga segitu, HP ini punya spek yang masih bagus banget. Dia pakai MediaTek Dimensity 1200, fabrikasi 6 nanometer, layar 6,67 inci AMOLED 1 billion color, udah 120Hz displaynya pastinya. Terus dia sudah pakai UFS 3.1, ada NFC, USB OTG support, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt. So, speknya masih sangat oke banget ya di tahun 2023, apalagi yang sekarang harganya udah murah. By the way, sorry guys, itu kalau kedengaran suara di luar, itu ada suara takoyaki. Jadi lapar gue ngedenger ya. Anyway, moving on ke si desain dan displaynya. Pertama kita bahas untuk desainnya. So, desain belakang ini gue beli yang warna celestial blue ya, bukannya warna black. Jadi memang dia itu desainnya gue bisa bilang agak sedikit on your face ya. Dia warnanya biru tapi kayak ada sinar-sinar emas, oranye dan juga purple-nya. Sedangkan untuk di depan dia yang pastinya sudah cukup modern, pakai dot display, dan bezel walaupun bukannya paling tipis tapi cukup tipis lah untuk harganya, masih kelihatan bagus. Nah, terus untuk gripnya sendiri, dia karena pakai layar yang lumayan besar ya, 6,67 inci. Jadi memang agak sedikit sulit untuk one-handed usage, even di tangan gue yang lumayan besar pun agak sedikit sulit. Lebih enak pakai dua tangan, tapi karena dia nggak setebal atau nggak selebar iPhone 14 Pro Max ya, yang gue pakai sebagai HP utama. Jadi kalau misal satu tangannya tuh ke kanan kiri horizontal, itu lebih mudah daripada vertikal. Vertikal ini karena HP-nya panjang, agak sulit. Nah, untuk si beratnya sendiri, ini juga beratnya menurut gue pas banget untuk size-nya. Dia beratnya ada di 200 gram, lebih 2 gram dikit. Kalau misalnya kita coba ukur nih, 202 gram. Jadi beratnya memang bukan yang paling berat banget ya, karena dia materialnya juga ada plastiknya. Tapi menurut gue pas banget, masih kerasa cukup solid HP-nya. So, untuk fingerprint sensor, ini favorit gue penempatannya, kedua favorit lah. Pertama gue paling suka di belakang dan kedua di power button. So, ini di power button penempatannya dan bisa kita lihat kecepatannya ini sangat cepat, sangat akurat, dan super reliable. Di kondisi tangan gue lagi kering sekalipun masih bisa nge-scan cukup baik. Nah, terus kita bahas untuk NFC-nya. Ya pastinya ada NFC-nya ya. HP harga segini ada kok. Zaman sekarang HP 1 jutaan pun ada soalnya. Kita langsung tes aja, dia ada di daerah sini ya. NFC di daerah kamera. Kalau misalnya kita coba ke cek saldo, sekarang gue nggak ngetes NFC-nya tuh pakai Tokopedia, nggak pakai Tokopedia, karena lagi error terus ya, nggak tahu kenapa, itu mandiri. By the way, kita coba tes kartu flash dengan skin Bikini Bottom. This is the best skin bro. Kita kalau coba scan, bisa kita lihat terscan dengan baik flash, dan kalau misalnya kita mau coba scan kartu GTO e-money juga easy scan, sangat cepat dan sangat akurat. Oke, untuk displaynya sendiri, ini gue bisa bilang sangat bagus banget. 1 billion colors memang ngebuat si layarnya jadi jauh lebih vibrant, lebih luas si color range-nya. Dan dia punya viewing angle yang perfect yang pastinya berkat AMOLED. Dan overall gambar kelihatan pleasing to the eyes dan bersih dan bagus banget. Untuk visibility juga, dia brightness-nya bisa cukup terang. Jadi di kondisi bisa kita lihat tuh di B-roll, cahaya yang cukup terang, yaitu terik mataharinya lagi mencrong banget bahasa Sundanya mah. Sangat terik banget. Itu HP walaupun memang agak gelap, tapi masih bisa kelihatan dan masih sangat usable kok. Nice. Cuma memang ini gue rasa kalau misal kita di low brightness ya, kayak misal kita lagi nonton film di kondisi ruangan yang agak remang-remang, itu nggak tahu kenapa, walaupun bisa gelap, tapi agak nggak enak di mata, nggak tahu kenapa ya. Dibanding sama kayak HP flagship yang mahal, kayak S22 atau 14 Pro Max, ini layar memang kalau untuk low brightness viewing agak sedikit gak enak di mata.
Tapi ya wajar banget untuk harganya. Memang HP harga segini rata-rata gitu semua kok, itu wajar. Nah, yang terakhir di segmen ini, untuk touch delay-nya, keyboard gak ada masalah sama sekali, dan haptic-nya ini menurut gue flagship banget, mantap. Haptic kerasa kayak punch, bukan suara, enak banget buat ngetik keyboard. Dan juga navigasi kayak nyalain matiin control center, kerasa tactile banget. So next, untuk audio quality-nya, ini gue bisa bilang audio quality headphone jack to USB Type-C dan juga audio quality speaker-nya tuh mirip banget si sound signature-nya. Yang pertama kita bahas untuk si headphone-nya. Nah pastinya sayang banget gak ada headphone jack. Gue yang gak pernah ngerti kenapa brand-brand kayak Xiaomi atau Realme nyabut headphone jack di HP mid-range-nya. Karena gak ada alasan sih. Soalnya kalau flagship ya oke lah ngikutin Apple ya sama Samsung. Tapi kalau HP mid-range sih menurut gue masih butuh ya. Karena headphone jack tuh berguna banget. Makanya gue banyak banget respect sama Asus dan satu lagi, Asus doang ya. Sekarang cuma Asus sama Sony yang masih nge-keep headphone jack. Oke, so untuk audio quality via headphone jack to Type-C-nya, ini memang punya sound signature lebih ke arah balance ya. True to the headphone yang kalian pakai lah. Jadi kalau misal gue pakai di video ini, gue ngetes pakai Moondrop Q yang suaranya tuh karakternya bright. Pas dicolok di HP ini, suaranya masih bright dan masih bisa nge-retain detail yang bagus. Volume yang memang menurut gue agak sedikit kurang keras ya. Ini di volume 55% baru kerasa keras. Di HP biasanya tuh 40% keras, jadi memang ini amplifier kurang oke. Tapi overall, suara deck-nya ini kerasa bagus, jernih, crispy, dan juga punya soundstage yang bagus. Nah terus untuk si speakernya, dia dua speaker yang pastinya. Terus speaker satunya tuh bukan di earpiece ya, dia tuh actually di atas. Jadi suaranya yang pastinya pertama kerasa balance, dan overall dia punya quality yang balance juga. Jadi nggak bright tapi nggak warm juga. Bass masih kerasa punchy tapi nggak bener-bener in your face banget, agak sedikit flat malah. Punya vokal yang jernih dan juga masih bulat jadi nggak cempreng. Full volume juga ini bisa keras banget dengan minimum distorsi. So ini dia tes speakernya, gua tes tuh pakai volume kira-kira sekitar 80% volumenya. Kalian bisa dengar gimana kekerasannya. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail ya. Check it out. Oh. Oke, untuk kamera quality. So, kamera belakang ini setupnya triple kamera. Cuma menurut gue ini lebih ke dual kamera ya. Main kameranya 108 megapiksel, kamera keduanya ultra wide 8 megapiksel, dan kamera ketiganya ini hanya telefoto makro yang menurut gue agak useless di 5 megapiksel aja. Kamera depan ini cukup bagus, 16 megapiksel. Tapi sayangnya hanya bisa nge-record sampai 1080p 30 fps, tapi nanti kita bakal lihat kualitas selfie-nya untuk 1080p menurut gue cukup solid. Sekarang kita bahas dulu untuk si foto quality-nya. So, kamera belakang dan kamera ultrawide-nya ya, main kamera dan kamera ultrawide-nya tuh punya kualitas yang menurut gue cukup bagus, terutama dari si main kameranya. Dia punya detail yang sharp banget untuk si main kamera, dynamic range yang bagus, dan juga dia punya warna yang natural menurut gue. Gambar menurut gue cukup bagus ya, masih bisa bersaing lah dengan kayak HP-HP iPhone zaman 3 tahun yang lalu kayak iPhone 11. Dan untuk si kamera ultrawide-nya ini juga sebenarnya bagus. Yang bikin bagus dia punya temperatur warna yang mirip dengan si main kameranya, jadi nggak kelihatan aneh. Terus juga kalau misalnya di kondisi yang pencahayaan yang bagus, kayak di outdoor, itu kualitasnya bagus, detailnya oke, walaupun cuma 8 megapiksel. Tapi memang baru kelihatan banget, bisa kita lihat di foto iPhone 14 Pro Max, BAM, ini main kameranya, dan BAM ini ultrawide-nya. Bisa kelihatan kan? Untuk ultrawide-nya memang itu agak kerasa lebih banyak noise dan kurang detail. Kalau misalnya di pencahayaan yang kurang, kayak di studio gue misal. Tapi selain itu, udah cukup solid banget kameranya untuk harganya. Dan kamera depan juga ini selfie-nya cukup bagus ya. Dia selfie-nya lumayan oke. Di backlight sekalipun masih bisa nangkap subjek dengan baik. Overall gambar kelihatan vibrant dan juga punya detail yang bagus. Dan untuk si low light-nya juga ini sangat bagus. Pakai night mode nyala, gambar kelihatan terang, bright, less noise, dan juga detailnya bagus. Low light menurut gue sih, untuk preference gue ya, karena gue sering pakai iPhone, agak sedikit terlalu terang. Tapi jadi kayak kurang natural gitu. Tapi buat kalian yang suka foto malam hari terang, ini HP bagus banget untuk hal tersebut.
Nah terus untuk si video recordingnya, kamera belakang sayangnya nggak kayak di 11T Pro ya. Kamera belakangnya ini hanya bisa sampai nge-record di 4K 30 fps, jadi nggak bisa sampai 8K atau even 4K 60 sekalipun. Ini mungkin gara-gara chipset MediaTek yang memang kurang bagus ya kalau untuk video. Dan kamera depan dia hanya di 1080p 30 fps seperti yang tadi gue bilang. So ini dia sampel ketiga resolusi tersebut, 4K 30 1080p 60 di belakang dan juga Full HD 30 fps di depan. Ini dia tesnya. Oke boys, so ini dia video recording resolusi 1080p 30 fps buat selfie-nya. Dia lumayan bagus ya kalau misalnya gue kesini nih. Backlight masih bisa, muka gue nggak kelihatan fucking, you know, silau gitu, masih bisa nangkep cukup bagus. Apalagi sinar matahari cukup terang, masih bisa nangkep muka. So buat vlog masih oke sih, walaupun 1080p, kualitasnya juga masih lumayan bagus. So ya, nice. Oke guys, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps di Xiaomi 11T Pro. Kalian bisa nilai gimana kualitas audionya dan juga stabilisasi. Tadi ini jalannya goyang-goyang banget, tadi ada polisi tidur, kalian bisa nilai. Dan image cukup oke. Dan ya, mari kita langsung aja switch ke 1080p 60 fps. Damn you motorcycle, super noisy bitch. Oke, so ini dia 1080p 60 fps. Jauh lebih smooth, lebih enak dilihat yang pastinya. Cuma memang kualitasnya lebih deep. Di depan ada prosedur, kita cek untuk si stabilisasinya. Boom. Cukup bagus ya, cukup bagus. Kalau gue goyang-goyang, HP-nya juga masih bisa fokus, nice. So ya, itu dia video quality-nya, dan mari kita langsung aja moving on ke si gaming performance yang menurut gue sangat solid banget. Let's go. Next, untuk gaming performance-nya, dia pakai chipset yang menurut gue cukup solid banget di harganya, MediaTek Dimensity 1200. Itu fabrikasi 6nm. Bisa kita lihat, gua tes main Genshin Impact, memang gaming performance-nya itu gua tes di settingan semua rata kanan, gak sebagus Snapdragon 888 yang ada di 11T Pro ya. Overall FPS memang lebih rendah, bisa kita lihat itu gue main di 60, tapi FPS-nya lebih kayak 30 atau 35 FPS ya dibanding 888 yang bisa lebih gede sampai kayak 60 FPS stabil. Tapi gue bisa bilang untuk sustainability performance, MediaTek kerasa bisa lebih lama mainnya. Ini gue main daily commission, terus gue habisin resin yang kira-kira ngambil waktu sekitar 20 menitan ya. Itu gue belum ngerasa terlama throttling, walaupun HP-nya udah agak anget, tapi gue nggak ngerasa terlama throttling. Sedangkan di 11T Pro, 15 menit aja udah terlama throttling. Jadi memang AAA itu walaupun dia punya chipset yang jauh lebih kencang dibanding 1200, tapi di AAA sayangnya cepet panas, jadi cepet terlama throttling. Kalau di sini, terlama throttlingnya agak lebih lama. Itu mungkin positifnya. Tapi untuk raw performance sendiri memang 11T Pro lebih bagus ya untuk Genshin. Nah terus untuk main game rhythm kayak Bandoli ini nggak ada masalah sama sekali. Touch sangat responsif, audio nggak ada masalah, di lagu tinggi sekalipun. Bisa kita lihat tuh gue main Bandoli, easy peasy, full combo. Next untuk UI-nya sendiri. So untuk UI yang pasti ini pakai MIUI 12, kok 12 sih 13. Dan juga di Android 12, untuk security dia di 2022 November, pas gue nge-record ini di bulan Februari 2023. So, untuk software yang pastinya masih disupport sampai MIUI 13 dan kayaknya sampai MIUI 14 juga deh. Kalau misalnya gue salah bisa komen di bawah. Dan ya untuk day-to-day performance sendiri guys, ini benar-benar bagus banget sih. Buka aplikasi, cepet, instan, even aplikasi pihak ketiga sekalipun kayak Tokopedia yang biasanya Tokopedia di iPhone sekalipun agak sedikit lemot ya. Di sini cepat, snappy, buka game sekalipun dia animasinya lumayan optimize dan solid. Ini salah satu yang gue suka dari MIUI ya. MIUI kalau misal di HP yang harganya 5 juta ke atas, dia performance UI-nya sangat bagus. Tapi kalau 5 juta ke bawah atau 4 juta ke bawah lah kayak Redmi Note 11 atau 11 Pro, itu baru kerasa kayak kurang bagus sih MIUI nge-handle chipset-chipset yang lebih rendah. Tapi untuk chipset ini flawless, day to day dipakai multitasking, main game semua nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk dialog info buatnya penasaran ya, ini dialog info sudah di Wideframe L1 dan support HDR10. Terus banyak penasaran untuk si konektivitas 5G-nya, kita langsung aja tes ke Batu Nunggal, langsung aja kita teleport ke tempat tersebut untuk tes 5G-nya. Keblam! Oke guys, ini untuk speed testnya. Kenapa sih selalu kayak gini? Bisa kita lihat di sini juga, ini gue di Batu Nunggal, yang iPhone gue nggak ada masalah dapat 5G ya.
Tapi bisa kita lihat tuh, aduh susah banget ngezoomnya. Nah, masih 4G coba di ini 11T. Padahal ini areanya area 5G loh, so gue nggak tahu kenapa dia nggak mau ganti ke 5G ya. Aneh banget, tapi biasanya tuh dia kenapa kayak gini? Karena 5G-nya kurang full, jadi pas gue tes kayak HP yang support 5G tapi kelihatannya tuh 4G, keluarnya 4G, itu pas gue tes speed test, download speednya memang download speed 5G, tapi uploadnya upload 4G, jadi kenapa dia munculnya hanya 4G. Tapi kita lihat apakah HP ini download speednya secepat 5G atau enggak. So ya, bisa kita lihat tuh guys, seperti biasa ini, dia download speednya secepat 5G ya, 100 MB per secondan, sangat cepat, cepet banget ini. Walaupun tulisannya 4G, tapi kayaknya ini uploadnya bakal rendah. Oh enggak, uploadnya juga lumayan cepat. So ya, uploadnya pun dia mirip banget sama 5G yang ada di iPhone gue ya. Di iPhone gue tuh sekitar 60 MB per second. Jadi ini kelihatannya kayak dapet 5G tapi nggak full, jadi nggak muncul di sinyalnya. Jadi dia kayak dapet speed apa 4.5G, I don't know. Ini buat kalian yang tahu kenapa banyak banget HP Android yang gue review yang udah support 5G tapi for some reason nggak keluar 5G-nya, kalau iPhone langsung keluar. Apa gara-gara antenanya kurang banyak mungkin di HP ini? Kalau misalnya kalian tahu, mungkin bisa komen di bawah. Ini HP ini Redmi Note 10 Pro 5G sama Realme GT Master. Itu 3 HP yang nggak pernah muncul 5G-nya, tapi speednya lumayan kencang kayak 5G. So ya, kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah kenapa kayak gini ya. Thank you. Balik lagi ke studio. Oke, so next, last but not least, untuk battery life-nya. Ini juga menurut gue sangat solid banget. Baterainya ada di 5000 mAh baterai, cukup besar, dan juga fast charging-nya ini sangat cepat banget di 67 watt. Jadi udah baterai besar, fast charging cepat, gak usah takut untuk baterai drain. Untuk pemakaiannya sendiri ini bisa bertahan 1,5 hari, sangat solid. Dan pemakaian gue sedikit main Genshin, hanya daily commission aja ya. Sosial media, nonton YouTube, dan juga pakai kamera untuk foto-foto dikit. Itu bisa bertahan 1,5 hari dengan SOT yang cukup bagus. Ini gue sisa baterai bisa kita lihat. Sisa baterai 36% ya. Dan kalau misalnya kita coba tes ke baterai, dia SOT-nya bisa dapat 7 jam 23 menit. Jadi kalau mau dihabisin ini kira-kira bisa dapat sampai 9 jam. Mantap. Yang gak kalah mantap juga charging speed-nya. Gue ngecas yang pasti pakai charger bawaan 67 watt, hanya butuh waktu 36 menit aja untuk 0 ke full. Very fast. So ya, cuma segitu aja videonya. Dan untuk konklusinya, apakah HP ini si Xiaomi 11T worth it di harganya? Jawabannya menurut gue worth it banget. Terutama buat kalian yang gak hanya nyari untuk gaming, kalian nyari kamera yang solid, speaker yang bagus, dan juga kualitas layar yang oke banget. Ini HP menurut gue untuk 4 juta all around the best phone. Kalau misal kalian hanya nyari untuk kayak performance aja ya, untuk raw performance, menurut gue mending ngambil Poco X3 GT. Itu buat main Genshin pretty much bisa selama mungkin di settingan high setting, 60 fps stabil. Cuma kelemahannya di HP itu layarnya bener-bener jelek banget dan juga kameranya juga biasa aja. Kalau misalnya ingin all-in-one, di harga 4 juta ini menurut gue bagus banget. Atau kalau mau nambah dikit, ke Poco F4 juga lebih solid. Tapi kalau misalkan nggak mau nambah dikit, ini 4 jutaan atau 4,2 juta, sangat worth it. So, cuma segitu videonya. Kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan juga seperti biasa, kalau misalkan kalian suka format video yang baru ini, scriptless, ini gue nggak pakai script sama sekali, bisa like dan juga komen. Thanks for watching. We'll see you in another video.